Nah, kita lanjut ke cara duduk. Cara duduk. Ya. Jadi cara jalan ya, nanti dipraktekkan ya. Dari dapur ke kamar, di masjid ini kan luas masjid kan, kalau jalan ada. Nanti kelihatan ya yang jalannya tap dengan yang keluyur itu. Sudah ikut kajian atau belum kata Ustaz? Oke, sekarang cara duduk Rasulullah SAW. Duduk juga kita sering sekali duduk sehingga kita harus paham juga yang sudah terbukti terkait dengan kesehatan. Satu, Rasulullah SAW dari hadis riwayat Abu Daud, ya, dari Qailah binti Makromah meriwayatkan, Qailah melihat Rasulullah SAW di dalam masjid. Beliau sedang duduk dengan lutut diangkat menempel ke perut. Lalu Qailah berkata, ketika aku melihat Rasulullah duduk seperti itu, beliau sangat khusyuk, ya, tenang. Lutut diangkat ke perut itu gimana, Pak? Ya, tapi dua-dua ya, karena ini kedua kakinya nih. Berarti dua-dua di lutut diangkat. Nanti akan ketemu. Pertanyaannya, kakinya disilangkan atau lurus? Nah, kakinya disilangkan, diangkat. Coba kita praktek sebentar ya. Duduk, disilangkan, gitu ya. Atau bagaimana ini? Gitu. Ya. Dua kaki apa satu kaki? Gimana caranya? Lutut ditempelkan ke perut. Nah, ada dua ya, ada dua. Apakah kaki bawahnya disilangkan atau lurus? Yang mana ini? Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini baru dengar ya. Oh, ternyata Rasulnya duduk itu begitu ya Rasulnya. Oke. Yang kedua, sebentar. Duduk menekuk lutut ya. Dari hadis riwayat Baihaqi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan, di dalam masjid Rasulullah duduk memeluk lututnya. Rasul memeluk lututnya, berarti kayak tadi, dengan punggung kaki diikat bajunya. Jadi gimana, Bu? Punggung kaki, mana punggung kaki itu? Ya, diikat bajunya. Artinya kakinya silang apa lurus? Lurus. Ya. Jadi Rasulullah duduk, ini kakinya ujungnya diikat pakai ujung bajunya, berarti lurus. Ini Rasulullah ternyata duduknya begini. Wah, nek neng Jawa ya ora sopan. Ya Bu, pokoknya aku menyampaikan wae ya. Gitu. Berikutnya, jika bersandar ke bantal atau jika Rasul duduk bersandar. Hadis riwayat Tirmizi dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku melihat Rasulullah SAW bersandar ke bantal di sisi kiri tubuh beliau, terutama saat makan. Jadi gimana? Bersandar ke bantal di sisi kiri. Jadi gimana? Bisa nggak ini? Misalnya ini bantalnya ya. Kalau bantalnya orang-orang pun tinggi-tinggi untuk sandaran ya, bukan kayak kita orang bisa tidur ya. Nah, kalau dikombinasikan dengan hadis sebelumnya, dua-dua begini bersandar, bisa nggak? Sakit Bu, aku langsung kemeng. Berarti bukan begini. Nah, kesimpulannya hadis yang satu Rasul memeluk lutut, tapi Rasul juga bersandar ke bantal kiri, jadi nggak pernah ke kanan. Artinya duduknya seperti ini. Nah, ini yang sudah banyak dipraktekkan para ustadz ya, makan gitu gini. Nah, jadi ternyata ada hadisnya, bukan cuma oh ya ternyata lambung di sini ini sehat ya. Kita lihatkan, jadi memang duduknya begini Rasul. Kalau bersandar, jadi nggak boleh bersandar. Nah kita gimana? Ya silakan ditiru. Kalau mau sandar-sandar itu yang kiri. Ya posisinya begini.
Oke, kita lanjut. Si banyak. Wah, ternyata cara duduk aja ada aturannya ya. Itulah hebatnya Islam ya. Di Kristen nggak ada kok. Kita itu pipis aja ada aturannya ya. Meludah aja ada aturannya. Duduk lekuk lantai. Oke. Berikutnya tentang cara duduk bersila. Rasulullah SAW terkadang duduk bersila dilakukan dengan cara menyilangkan kedua kaki berada dalam posisi rebah dan terlipat. Ya maksudnya silo gini ya, kakinya rebah dan terlipat. Jadi bukan lurus gitu ya. Sehingga persilangan ada di antara kedua betisnya. Nah, ini wong Jawa udah paling mahir nih. Ya. Persilangan ada di kedua betisnya. Rasulullah duduk bersila dari setelah selesai sholat subuh hingga terbit matahari. Nah, ternyata setelah kita hubungkan Bapak Ibu sekalian, selama tidur nggih, itu kan kita punggung lurus gitu ya, punggung lurus. Harusnya kalau sehat cara Rasul punggung lurus. Maka duduk bersila itu akan melengkungkan punggung. Jadi menetralisir yang kaku-kaku. Kalau duduk sila itu otomatis melengkungkan punggung. Dan saya kaji lebih dalam kenapa Rasul itu bersilanya cuma habis subuh sampai syuruk. Betul, karena kalau sering begini di luar waktu itu akhirnya kita akan terbiasa bungkuk. Sehingga orang tua zaman sekarang banyak yang bungkuk. Ya, jadi bersila itu ya bagusnya memang cuma di waktu itu. Harusnya kayak kita ini ya jangan bersila. Kalau mau ya duduk bersandar kayak tadi. Nah, enak kan? Wow, ustadz ora sopan yang Arabnya dia dijegat, tapi ya ini sunnah ya. Makanya tadi di awal saya sudah bilang kan, ini hati-hati nanti kita sering dibully pasti. Orang yang melakukan sunnah itu kadang-kadang dibully. Saya dari awal sudah ngomong karena kita akan menemukan seperti ini. Ya. Itu tadi duduk sila ya. Duduk kurvasa tadi sudah yang melipat. Duduk bertinggung, nah duduk ada lagi Rasulullah itu duduk bertinggung. Apa itu duduk bertinggung? Duduk dilakukan seperti berjongkok dengan seluruh telapak kaki menjejak lantai, bagian pantat tidak menyentuh lantai. Rasulullah pernah duduk bertinggung ketika sedang makan kurma. Jadi makan boleh. Ini sering kita lihat kalau orang lagi di jalan tahu hukum, dia langsung mau makan, mau minum dia langsung ya, udah gini aja makannya. Tapi jangan begini ya. Ini malah nanti ada kajian yang lebih lagi nggak sehat. Karena Rasul jongkok, udah jongkok aja, jongkok terus makan. Ada sering di pondok itu sering kalau rembulan gitu kan, makannya gini. Ah, ini malah sehat ternyata. Karena Rasulullah begini. Ya, ini duduknya. Jadi aneh nggak? Kok orang Jawa bola-bola lagi, wah rasa sopan, makan kok karo dodol. Ya, dibully lagi kita, pokoknya dibully terus ya, melakukan sunnah itu dibully terus. Jadi sudah ada berapa tuh? Kurvasa, yang lutut ditetuk, bersila, bersandar, jongkok. Nah, ada duduk lagi namanya duduk iftirosi. Iftirosi tahu ya, yang duduk sholat. Sama dengan duduk di antara dua sujud maupun ketika sujud di tahiyatul awal dan sholat. Seperti ini, seperti sekarang yang saya lakukan. Nah, kenapa Rasul paling banyak duduknya begini? Rasul itu paling banyak duduknya begini sama bersandar. Begini dengan begini, ini yang paling banyak. Kalau duduk jongkok itu jarang. Itu kalau dia jalan dan makan. Lalu duduk apa tadi? Silo itu cuma dari subuh sampai syuruk yang paling banyak. Karena apa? Ketika duduk begini, setelah kita teliti ternyata tulang punggung kita itu jadi lurus dengan sendirinya. Jadi ini nggak bisa nekuk gitu loh. Nek silo itu dia nekuk. Nek gini tuh lurus. Padahal kita tahu hadis makanlah engkau secukupnya untuk menegakkan tulang belakang. Nah, padahal kita makan untuk supaya sehat dan berenergi. Berarti menegakkan tulang belakang itu menimbulkan energi. Kita jadi kuat. Ya, makanya kemarin sholat berdiri itu lurus tulang belakangnya. Nah, ternyata duduk juga begitu. Maka saran saya hati-hati yang sering duduk, yang di kantor-kantor, hati-hati cek punggungnya. Yang sering nyupir lama juga cek punggungnya. Usahakan dia lurus ya, sadarannya lurus. Usahakan lurus. Cara
yang dilarang oleh Rasul, ada juga. Duduk kurvasa apa tadi? Yang memeluk lutut dua-dua ya. Duduk kurvasa ketika mendengarkan khutbah Jumat. Ya boleh ya. Jadi nanti kalau yang bapak-bapak Jumatan, ini kan duduknya Rasul. Ya, tapi kalau Jumat ada catatannya, nggak boleh gitu. Terus duduk berselonjor. Nek selonjor tok boleh. Berselonjor dengan bertelekan atau bertatakan tangan ke belakang. Wah, itu paling enak ya Pak. Nah ini makanya udah penyakitan. Gimana itu duduk berselonjor tatakan ke belakang? Nih, terus? Nah, ini nggak boleh. Wah, ini paling enak ya. Monggo dinikmati aja. Kenapa? Kalau kita duduk silong ini sama duduk lurus begini, gitu ya, atau duduk iftiros, atau duduk tahiyat akhir, itu semua yang kena lantai itu tulang panggul, tulang pantat. Jadi manusia itu kan ada dua tulang besar nih, pantat tuh. Jadi itu memang didesain oleh Allah untuk duduk. Tapi nek kita duduknya kayak tadi, yang kena lantai itu bukan tulang pantat tapi tulang ekor. Nah, tulang ekor. Nah, sekarang masalah tulang ekor Bapak Ibu sekalian. Nek ayam lagi birahi, lagi energi tinggi, ngejar-ngejar betina, jago ngejar betina, itu buntutnya naik apa turun? Naik. Nggak ada naik turun itu loyo. Loh ya, dan ini bagi yang nyuwun sewu, kita banyak sekali pasien impoten itu walaupun masih muda, setelah kita cek rata-rata tulang ekornya masuk. Begitu kita latih jalan apa supaya tulang ekornya keluar, kita kasih senam yang keluar, dalam sebulan itu langsung, iya Pak, orang nggak obat lagi kalau manten anyar terus bener. Tulang ekor itu penting sekali. Kenapa? Kalau tulang ekornya normal, seluruh struktur dari kepala sampai bawah itu saraf itu normal. Tapi kalau tulang ekor masuk, maka seluruh otot dan saraf ketarik. Kan masuk gini kan, gitu. Jadi ketarik semua. Ini bermasalah semua. Maka semua sistem organ dalam juga bermasalah. Hampir sebagian besar penyakit dalam, jantung, paru, diabetes dan lain itu gara-gara tulang ekor masuk. Termasuk anak-anak, autis, gampang sakit, gampang demam, gampang pilek, gampang macam-macam itu, gampang batuk, pilek itu rata-rata karena tulang ekornya masuk. Kenapa tulang ekor mereka masuk? Ya karena tidak fitrah dari awal, tidak dibedong, tidak dilatih duduknya, dan duduknya seperti ini. Sekarang coba jenengan praktekkan. Duduk selonjor pakai tangan di belakang. Coba praktekin. Rasakan tulang ekornya yang kena. Ya toh? Jadi hati-hati. Itulah di hadis yang lain ada hadis yang mengatakan dilarang duduk bersandar, maksudnya bersandar lurus. Karena itu tulang ekor kena ya. Dan Rasul juga melarang duduk bertelekan dengan sebelah tangan, juga nggak boleh. Jadi yang bolehnya bersandar. Kalau begini, ini boleh. Tapi kalau begini, nggak boleh. Satu tangan, ini badannya melintir. Ya. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ya. Yang boleh ini atau nah setelah kita cek memang beda sekali untuk tulang. Gimana? Putra putri di sini nggak ada pembahasan tentang perbedaan, baik dari saya baca tafsirnya itu nggak dibedakan. Terus satu lagi yang dilarang, duduk bersandar miring ke sebelah sisi badan ketika sedang makan. Karena ini seperti duduknya orang-orang Yahudi, orang sombong dan orang munafik ya. Jadi gimana ya caranya? Duduk sebelah sisi. Jadi kalau saya artikan itu kayak kita di kursi makan di meja makan terus jegang. Gitu ya. Dan ini juga saya sarankan Bapak Ibu kalau duduk di kursi jangan jegang ya. Jangan jegang, jangan bersandar juga, harus tegak lurus ya. Gitu. Jadi ada berapa poin?
Satu, tidak boleh, apa yang tidak boleh tadi? Duduk kurvasa waktu Jumat. Yang kedua, duduk berselonjor dengan tangan di belakang. Terus duduk bertelekan satu tangan, ya. Terus duduk makan sambil duduk miring, ya. Duduk miring. Makan sambil duduk miring nggak boleh. Karena secara sunnah Rasulullah duduknya satu kurvasa, lutut menempel. Kedua, bersila waktu subuh sampai syuruk. Ketiga, iftiros dan tahiyat akhir ketika sholat, atau duduk biasa diperlama supaya tulang lurus. Yang berikutnya duduknya bersandar satu sisi di sebelah kiri, ya, jangan dibalik. Itu duduknya. Jalannya tidak sombong, langkahnya cepat tidak loyo. Yang kedua, yang ketiga, langkahnya jauh, dan supaya ada efek hentakan yang kena tumit-tuan. Mungkin sekedar contoh sebelum azan maghrib. Jadi jalannya Rasul itu bukan gini. Biar gampang nanti latihannya gini Bapak Ibu. Jangan jalan biasa. Kan segini nih, kira-kira langkahnya jalan biasa. Nah, dibikin 2 kalinya. Misalnya ini tackle. Kalau jalan biasa saya di sini. Jalan biasa saya di sini jalannya. Ini kan satu tackle. Berarti bikinlah 2 tackle. Jadi kalau sini ya jatuhnya di sini. Nah, aneh Mas, ya aneh memang yang tidak biasa. Kalau jalan biasa gini, kan biasa satu tackle. Jadi jalannya itu gimana? Ya jauh-jauh. Nah, dengan perhatikan jalan saya itu berkali-kali begini kalau di dalam. Berarti memang jalannya agak jauh-jauh. Ini kan otomatis mengetahui. Orang Arab itu jalannya gitu. Nggak ada orang Arab sambil ngobrol sama temannya. Gimana? Jalannya tuh. Kalau insya Allah Ahad besok ya, Ahad besok karena teorinya sudah, praktek besok, Ahad besok nanti tambahin tentang apa mandi, makan yang lain. Ahad besok kita praktek. Nah insya Allah kalau yang ibu-ibu ada asam urat, pas kambuh gitu ya, atau ada darah tinggi yang pas tinggi, insya Allah dengan jalan Rasul saat itu juga kalau lari itu langsung turun. Jalan Rasul itu luar biasa. Di tempat saya pasien datang 190 tekanan darahnya, cuma diajak jalan gitu 15 menit ditensin lagi 120, bingung orangnya. Saya juga bingung waktu itu teman, ya bener ya soy. Walau alam sawab, sudah menjelang maghrib ya, tinggal berapa menit lagi. Mudah-mudahan ini manfaat. Nanti Ahad depan kita praktek bareng. Nanti ada Mbak Asa di sini ya, anak saya untuk bantu yang ibu-ibu. Ada apa? Mudah-mudahan kita dapat berkah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus Pak Dokter. Setelah kita cek memang 3 kali di pelaku. Nah dibikin 2 kalinya. Misalnya ini tackle. Kalau jalan biasa saya di sini. Jalan biasa saya di sini jalannya. Ini kan 1 tackle. Berarti bikinlah 2 tackle. Jadi kalau sini ya jalannya. Aneh Mas, ya aneh yang tidak biasa. Gak ada orang Arab sambil ngobrol sama temannya. Gimana? Jalannya